Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia, NIM T 2018-1205. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Maufiroh, NIM T 2018-1214. Terima kasih. Nama saya Siti Indah Alfani, NIM T 2018-1243, saya dari kelompok 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Prasetyo Hadi, NIM T 2018-1248. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian silabus dan pengertian RPP. Langsung saja pengertian silabus. Istilah silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Kemudian silabus juga merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Kemudian silabus juga merupakan penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian yang kedua, pengertian RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya, ruang lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Kemudian yang terakhir, penerapan kegiatan perencanaan dalam proses pembelajaran merupakan suatu upaya untuk menentukan berbagai kegiatan yang akan dilakukan di ruang kelas dalam kaitannya dengan upaya untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen silabus. Yang pertama, identitas mata pelajaran khusus SMP, MTS, SMP, LB. Yang kedua, identitas sekolah meliputi nama, satuan pendidikan, dan kelas. Yang ketiga, kompetensi inti yang merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, tema. Ini untuk khusus SDMI. Yang keenam, materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang ketujuh, pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Yang kedelapan, penilaian merupakan proses pengumpulan data, pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya, alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau 1 tahun. Dan yang terakhir, sumber belajar yang dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik. Adapun komponen RPP, 1. Identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, mata pelajaran atau tema, kelas, materi pokok, alokasi waktu yang ditentukan untuk keperluan pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus. Yang kedua, kompetensi inti. Kompetensi ini inti bisa diambil dari Permendikbud nomor 57 bagi mata pelajaran umum serta keputusan Menteri Agama. Yang ketiga, kompetensi dasar dan pencapaian indikator kompetensi.
Yang keempat, tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD. Yang kelima, materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Selanjutnya, dengan metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai KD yang sesuai dengan karakteristik. Selanjutnya, media pembelajaran yang merupakan alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Selanjutnya, sumber belajar. Sumber belajar ini dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar yang relevan. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penuntut. Penilaian yang dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data. Contoh silabus pada pembelajaran fikih di madrasah Satuan Pendidikan MTS Negeri 1 Jember, mata pelajaran fikih kelas 7 semester 1 atau ganjil. Kompetensi inti KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 mengelola, menyajikan, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, dan menggambar, mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar menghayati hikmah, sujud sahwi, syukur, dan tilawah, menjelaskan sikap santun, jujur, dan tawaduk dalam kehidupan sehari-hari. 3.1 menerapkan tata cara sujud sahwi, syukur, dan tilawah. 4.1 mempraktikkan tata cara sujud sahwi, syukur, dan tilawah. Materi pokok sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Pembelajarannya yakni menyetujui hikmah sujud sahwi, syukur, dan tilawah, membiasakan sikap santun, jujur, dan tawaduk dalam kehidupan sehari-hari, mengamati, membaca sumber belajar tata cara sujud sahwi, syukur, dan tilawah, menyimak, menjelaskan tentang tata cara sujud sahwi, syukur, dan tilawah, menanya, mengajukan pertanyaan tentang tata cara sujud sahwi, syukur, dan tilawah, menanggapi pertanyaan yang diajukan teman sejawat tentang tata cara sujud sahwi, syukur, dan tilawah. Mengumpulkan informasi yang telah menjelaskan tentang cara sujud sahwi, syukur, dan tilawah melalui media cetak maupun media elektronik, mendiskusikan tata cara sujud sahwi, syukur, dan tilawah, mengasosiasi, mencari hubungan antara pengertian sujud sahwi, syukur, dan tilawah, menganalisis data atau informasi perbedaan tata cara sujud sahwi, syukur, dan tilawah, mengomunikasikan, mempraktikkan tata cara sujud sahwi, syukur, dan tilawah. Lalu penilaian diri, observasi, penilaian sejawat, jurnal atau catatan tes tertulis, observasi, penugasan untuk kerja, proyek, produk, portofolio, alokasi waktu 3x2 JP, bahan ajar, mushaf Al-Quran dan terjemahnya, buku siswa fikih Kemenak, buku guru fikih Kemenak, gambar atau video atau multimedia interaktif, akses internet yang sesuai kebutuhan, sumber lain yang menunjang. Lalu selanjutnya ini kompetensi dasar 1.2 menghayati zakat sebagai bukti taatan pada ajaran Islam. 2.2 menjalankan sikap peduli dan sikap sayang kepada sesama. 3.2 menganalisis kebutuhan pelaksanaan zakat. 4.2 menyajikan ketentuan pelaksanaan zakat. Materi pokok dengan zakat jiwa dan harta menjadi bersih. Pembelajarannya yakni menyatakan setuju bahwa zakat sebagai bukti taatan pada ajaran Islam, menunjukkan sikap peduli dan kasih sayang kepada, memahami, membaca sumber belajar tentang
ketentuan pelaksanaan zakat, menyimak dan mencermati penjelasan tentang ketentuan pelaksanaan zakat, menanya, mengajukan pertanyaan tentang ketentuan pelaksanaan zakat, menanggapi pertanyaan yang diajukan teman sejawat tentang ketentuan pelaksanaan zakat, mengumpulkan informasi yang menjelaskan tentang ketentuan pelaksanaan zakat, mendiskusikan data atau informasi tentang ketentuan pelaksanaan zakat, menegosiasi, mengasosiasi maksudnya, mengumpulkan informasi yang telah ditentukan tentang ketentuan pelaksanaan zakat dengan sikap peduli terhadap sesama, menganalisis data informasi yang telah ditentukan tentang hubungan ketentuan pelaksanaan zakat dengan sikap peduli terhadap sesama, mengkomunikasikan, mempresentasikan hasil mengumpulkan informasi tentang ketentuan pelaksanaan zakat, menyampaikan kesimpulan hasil analisis tentang ketentuan pelaksanaan zakat. Lalu penilaian diri, observasi, penilaian sejawat, catatan atau jurnal, tes tulis, observasi, penguasaan untuk kerja, proyek, produk, dan portofolio. Alokasi waktu 4x2 JP, bahan ajar Al-Quran dan terjemahnya, buku siswa fikih Kemenak, buku guru fikih Kemenak, gambar atau video atau multimedia interaktif, akses internet yang sesuai kebutuhan, sumber lain yang menunjang. Baik, selanjutnya yakni kompetensi dasar 1.3 menghayati hikmah dan manfaat ibadah puasa, 2.3 menjalankan sikap sabar, disiplin dan empati kepada sesama, 3.3 menganalisis ketentuan ibadah puasa wajib dan sunnah, 4.3 menyajikan hasil analisis tentang ibadah puasa wajib dan sunnah. Lalu materi pokok puasa fardu dan puasa sunnah. Lalu pembelajarannya yakni menyetujui hikmah dan manfaat ibadah puasa, berlatih sikap sabar, disiplin dan empati kepada sesama, lalu mengamati membaca salah satu ayat tentang ibadah puasa wajib dan sunnah, menyimak dan mencermati menjelaskan guru tentang ketentuan ibadah puasa wajib dan sunnah, menanya, mengajukan pertanyaan tentang ketentuan ibadah puasa wajib dan sunnah, menanggapi pertanyaan yang diajukan teman sejawat tentang ketentuan ibadah puasa wajib dan sunnah. Lalu mengumpulkan informasi yang menjelaskan tentang ketentuan ibadah wajib, puasa wajib dan sunnah dari berbagai sumber, menganalisis informasi yang telah ditemukan dari berbagai sumber tentang ibadah puasa wajib dan sunnah, mengkomunikasikan, mempresentasikan hasil mengumpulkan informasi tentang ibadah puasa wajib dan sunnah dengan sikap kritis, menyampaikan kesimpulan hasil analisis tentang ibadah puasa wajib dan sunnah. Lalu penilaian diri, observasi, penilaian sejawat, jurnal atau catatan, tes tulis, tertulis, observasi, penugasan, unjuk kerja, proyek, produk, portofolio. Lalu alokasi waktu 3x2 JP, bahan ajar mushaf Al-Quran dan terjemahnya, buku siswa fikih Kemenak, buku guru fikih Kemenak, gambar, video, multimedia, interaksi, akses internet yang sesuai kebutuhan, sumber lain yang menunjang. Yang selanjutnya yakni kompetensi dasar 1.4 menghayati pentingnya i'tikaf sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. Lalu 2.4 menjalankan sikap patuh dan mawas diri, muhasabah sehingga menimbulkan kreatif dalam pikir dan bertindak. 3.4 menerapkan ketentuan i'tikaf. 4.4 memperhatikan ketentuan i'tikaf. Materi pokok dengan i'tikaf hati menjadi tentram. Lalu pembelajaran menyatakan setuju bahwa pentingnya i'tikaf sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam, membiasakan bersikap patuh dan mawas diri atau muhasabah sehingga menumbuhkan kearifan dalam berpikir dan bertindak, mengamati, membaca sumber belajar tentang ketentuan i'tikaf, menyimak dan mencermati, menjelaskan guru tentang ketentuan i'tikaf, menanya, mengajukan pertanyaan tentang ketentuan i'tikaf, menanggapi pertanyaan yang diajukan tentang teman sejawat tentang ketentuan i'tikaf, mengumpulkan informasi yang menjelaskan tentang ketentuan i'tikaf, mendiskusikan data atau informasi yang diperoleh
melalui berbagai sumber tentang ketentuan itikaf, mengasosiasi, menghubungkan informasi yang telah ditemukan tentang ketentuan itikaf, menganalisis data atau informasi yang telah ditentukan tentang ketentuan itikaf, mengkomunikasikan, mempresentasikan hasil pengumpulan informasi tentang ketentuan itikaf, menyampaikan kesimpulan hasil analisis tentang ketentuan itikaf, penilaian diri, observasi, penilaian sejawat, jurnal atau catatan, tes tulis, observasi dan penguasaan. Lalu alokasi waktu 3x2 JP, bahan ajar mushaf Al-Quran dan terjemahnya, buku siswa fikih Kemenak, buku guru fikih Kemenak, gambar, video, multimedia interaktif, akses internet yang sesuai kebutuhan, sumber lain yang menunjang. Baik, saya Lailatul Mughfirah, NIM T 2018-1214 akan melanjutkan dari para pemateri, yaitu tentang contoh RPP pada pembelajaran fikih di madrasah. Yang pertama itu ada satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu tujuan sekolahnya, sekolah yang dituju maksudnya. Selanjutnya itu mata pelajaran, ini contoh RPP pembelajaran fikih, jadi mata pelajarannya fikih. Kelasnya mengambil kelas 8, semesternya semester 1, materi pokoknya tentang puasa fardu dan puasa sunnah. Alokasi waktu 1 kali 2 jam pelajaran. Tahun pelajaran itu mengambil tahun 2020 atau 2021. Kompetensi intinya ada 4, KI 1, KI 2, dan selanjutnya yaitu kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi. KD-nya mengambil 1.3 sampai 4.3 dan indikatornya itu dari 1.3 indikatornya ngambil 1, sedangkan 2.3 indikatornya ngambil 2. Itu bisa dilihat contohnya dan juga bisa dibaca, itu sudah jelas tulisannya. Selanjutnya yaitu poin C. Poin C, tujuan pembelajaran bisa dilihat dari sebelumnya. KD-nya ini ngambil 3.3, menganalisis ketentuan ibadah puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi indikatornya ngambil 3.3.1 sampai 3.3.4. Dari tujuan pembelajaran, menjelaskan pengertian puasa dengan benar, menjelaskan syarat dan rukun serta sunnah puasa dengan benar, menjelaskan macam-macam puasa dengan benar, menganalisis hikmah puasa dengan tepat. Poin D selanjutnya itu materi pembelajaran. Isi pokoknya dari materinya, materi fikih. Ada 4, yang pertama pengertian puasa, yang kedua syarat dan rukun serta sunnah puasa, yang ketiga macam-macam puasa, dan yang keempat hikmah puasa. Poin E, metode pembelajaran, pendekatannya menggunakan saintifik, metodenya discovery. Poin F, media pembelajaran, bahan ajar, yang kedua video tentang puasa fardu dan puasa sunnah, yang ketiga tayangan slide. Poin G, sumber belajar, ini mengambil dari buku fikih kelas 8, kelas 7. Dan yang kedua Al-Quran, dan yang terakhir lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu poin H, langkah-langkah sebelum pembelajaran, yaitu guru pendahuluan terlebih dahulu, seperti membuka salam, memanjatkan syukur, berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik, mengajukan pertanyaan yang keterkaitan dengan pelajaran yang akan dilakukan, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan, dan menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama mengamati. Guru ini memberikan tayangan slide dan video tentang puasa sunnah, tentang puasa fardu dan puasa sunnah. Kemudian peserta didik mengamati tayangan slide
dan membaca materi. Kemudian menanya, guru mengarahkan peserta didik untuk dapat mengajukan beberapa pertanyaan tentang puasa fardu dan sunnah, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Peserta didik membaca sumber lain tentang puasa sunnah dan mengidentifikasikan hikmah dari puasa, mengasosiasikan atau mengolah informasi. Peserta didik ini mendiskusikan materi yang diperoleh dan membuat peta konsep tentang puasa fardu dan puasa sunnah. Mengkomunikasikan, peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerja dan memaparkan hikmah darinya, yaitu penutup. Setelah diadakannya pembelajaran, maka guru itu melakukan penutupan yang dilakukan beberapa kegiatan, yaitu guru bersama peserta didik membuat rangkuman atau simpulan materi pembelajaran yang sudah dijelaskan, melakukan penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, memberikan penguasaan sesuai dengan materi pembelajaran untuk pengayaan atau remedi, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, dan menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. Kemudian yaitu poin E, penilaian. Ada 3: penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Pertama yaitu penilaian sikap atau observasi. Petunjuknya, dalam penilaian sikap ini menggunakan lembar observasi dilakukan setiap pertemuan. Pengisian lembar observasi dengan cara mengisi lembar observasi sikap atau perilaku siswa yang menonjol, baik yang positif maupun yang negatif. Bisa dilihat kolomnya itu ada nomor, waktu, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, antara spiritual atau sosial, dan tindak lanjut. Selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan atau penugasan. Contohnya, pada hari Senin siswa ini sedang melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis, namun dia lupa sahur. Pada siang harinya saat di sekolah dia kelihatan sangat lemas dan berusaha untuk terus berpuasa. Ridwan ini bingung apakah harus membatalkan puasanya atau terus berpuasa sampai maghrib. Tuliskan pendapatmu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Nah, dari aspek penilaian ini ada 3 macam. Yang pertama, peserta didik dapat menuliskan jawaban dengan benar dan lengkap serta dikumpulkan tepat waktu, maka skornya mendapat 100. Dan yang kedua, jika peserta didik ini jawabannya benar tetapi kurang lengkap dan dikumpulkannya tidak tepat waktu, maka mendapatkan nilai 90. Dan yang ketiga yaitu jika peserta didik dapat menuliskan jawaban dengan benar dan tidak lengkap serta dikumpulkan tidak tepat waktu, maka penilaiannya mendapat 80. Terakhir yaitu penilaian keterampilan atau proyek. Di sini dalam penilaian keterampilan ini carilah informasi tentang manfaat puasa terhadap kesehatan dari berbagai media. Buatlah laporan dan paparan hasil penelusuran yang kalian lakukan. Di situ terlihat kolomnya aspek penilaian. Ada aspeknya ada 3 macam. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga tahap akhir. Skornya mulai dari 1 sampai 4 dengan keterangan penilaian. 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup baik, 1 kurang. Penilaiannya nilai akhir, skor perolehan per skor maksimum kali 100. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.